Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy, nomor NIM 2186232019. Program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Nurul Huda, Kampus C, dengan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, dengan dosen pengampu Ratih Purnawa Pratiwi, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Kata media merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang berbentuk instruksional atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tab, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, gambar, foto, gambar grafik, televisi, dan komputer. Yang B, manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran diantaranya adalah: yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak tidak nyata, menjadikan konkret nyata. Selanjutnya, memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dengan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Yang ketiga, mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Yang keempat, memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar-benar suatu materi pembelajaran atau objek. Yang kelima, menarik perhatian siswa sehingga memberikan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar siswa. Yang keenam, membantu siswa belajar secara individual, kelompok, atau klasikal. Yang ketujuh, materi pembelajaran lebih lama diingat dengan mudah untuk digunakan kembali dengan cepat dan tepat. Yang ke-8, mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi pembelajaran sehingga siswa mudah mengerti. Yang ke-9, mengatasi ruang waktu dan indera. Yang C, fungsi media pembelajaran. Ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, media adalah sebagai alat bantu pembelajaran, dan fungsi kedua adalah sebagai media sumber belajar. Kedua fungsi utama tersebut dapat ditelaah dalam ulasan di bawah ini. Yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Terutama kita tahu bahwa setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sekarang Anda menelaah media sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut. Ciri-ciri media pendidikan. Untuk mengenali beberapa ciri media pembelajaran berikut akan menjadikan beberapa ciri menurut Glenn dan Ellie yang mengemukakan 3 ciri media yang merupakan alasan mengapa media digunakan, yaitu ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan mereka menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksikan suatu peristiwa atau objek. Cara ini amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format media yang ada dapat digunakan setiap saat. Yang kedua, ciri manipulatif. Suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit, dan teknik pengambilan gambar atau tim flash recording. Yang ketiga, ciri distributif. Dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan. Kejadian tersebut dijadikan kepada peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Yang E, fungsi dan peranan media pembelajaran. Kehadiran media pembelajaran sebagai media antara guru sebagai pengirim informasi dan penerima informasi harus komunikatif, khususnya untuk objek secara visualisasi. Masing-masing media mempunyai keistimewaan menurut karakteristik siswa. Pemilihan media yang sesuai dengan karakteristik siswa akan lebih membantu keberhasilan pengajar dalam pembelajaran. Menurut Glenn dan Ellie, ciri media pendidikan yang layak digunakan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, fiksatif. Media pembelajaran mempunyai kemampuan untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekomunikasi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit, dan teknik pengambilan gambar tim live recording. Yang ketiga, distributif. Distributif memungkinkan beberapa objek ditransportasikan melalui suatu tampilan yang terintegrasi dan secara bersamaan.
Objek dapat menggambarkan kondisi yang sama pada siswa dan stimulus pengalaman yang relatif sama tentang kejadian itu. F. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Meskipun dalam penggunaan jenis-jenis teknologi, media sangat dibutuhkan guru dan siswa dalam membantu kegiatan pembelajaran. Namun secara umum terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dalam penggunaannya. Di antara kelebihan atau kegunaan media pembelajaran yaitu, yang pertama, memperjelas penyajian pembelajaran tidak terlalu bersifat variabilistis dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan berlaka. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang waktu dan daya indah seperti, yang pertama, objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas gambar, film, atau model. Yang B, objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film, bingkai, film, atau gambar. Yang C, gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse atau high-span fotografi. Ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan variasi, sifat positif anak didik dapat diatasi. Dalam hal ini media pembelajaran berguna untuk A. menimbulkan kegairahan belajar, B. memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Yang C. memungkinkan anak tidak belajar sendiri-sendiri sesuai kemampuan dan minat masing-masing. 4. Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan mengalami kesulitan. Masalah ini juga bisa diatasi dengan media yang berbeda dengan kemampuan dalam. A. Memberikan perangsang yang sama. Yang B. Mempersamakan pengalaman. Yang C. Menimbulkan persepsi yang sama. Ada beberapa kelemahan sehubungan dengan gerakan pengajaran visual, antara lain terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan produksi, evaluasi, dan pengolahan bahan-bahan visual. Di samping itu juga bahan di visual dipandang sebagai alat bantu sementara guru dalam proses pembelajaran, sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Oke, alasan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran sangat dianjurkan dengan beberapa alasan, diantaranya. 1. Alasan yang pertama yaitu berkenaan dengan manfaat media pembelajaran itu sendiri. Antara lain, A. Pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar. Yang B. Bahan pengajaran lebih jelas makna sehingga dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. Yang C. Metode pengajaran akan bervariasi. Yang D. Siswa dapat lebih banyak melakukan aktivitas belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasi, dan lain-lain. Yang kedua, alasannya yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa, dimulai dari taraf berpikir konkret menuju abstrak, dimulai dari yang sederhana menuju berpikir yang kompleks. Sebab dengan adanya media, pengajaran hal-hal abstrak dapat dikonkretkan dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe ya. Like, subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.